Artinya tadi yang mau disampaikan oleh Mas Angga adalah kita tetap sama menyuarakan apa yang kita rasakan di media-media yang ada saat ini, cuman kemudian ada apa ya, hal-hal yang mengarah ke Iya, ada sebuah niat, ada sebuah komitmen untuk kemudian menyaring, menuliskan curhat dari rakyat yang terpinggirkan, yang tertindas, itu ke dalam penyaluran media yang lebih luas, sehingga ada kesadaran, ada empati, ada keterlibatan, ada solidaritas. Iya, solidaritas bersama. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu melalui jalan sosial, jalan politik. Kalau dari perspektif Pak Eko, bagaimana pergerakan Pak Cokroaminoto pada saat itu dengan surat kabarnya? Ya. Kalau perspektif saya tadi sudah banyak disinggung, ada dipaparkan oleh Pak Erlangga tadi, memang ya sudah gamblang ya, sudah di situ. Cuman perspektif saya antara media dulu sama media sekarang ini sudah banding berbalik begitu. Kalau media dulu itu benar-benar menulis realita kehidupan, bagaimana tentang pemerintahan Hindia Belanda dan rakyat jelata ini, ketimpangan yang begitu itu diaktualisasikan oleh penulis surat kabar, yaitu Cokroaminoto waktu itu, melalui bendera Islam, Utusan India, Fajar Asia, dan lainnya. Mungkin aktualisasi dari implementasi kehidupan antara rakyat dan kolonial Belanda. Sedangkan kalau zaman sekarang yang di statusnya itu kan hanya masalah pribadi yang kegalauan gitu. Kegalauan yang gitu. Ya bedanya, yang hebatnya itu satu pergerakan memang kalau tanpa media kita berteriak tidak ada yang didengar, dan tidak ada yang tahu. Jadi maka dari itu pemikiran Cokroaminoto memang suatu pergerakan bisa diketahui umum, itu salah satunya harus ada media. Nah, media itu yang memberitakan bisa sampai merekrut sekian banyak pengikut itu juga diantaranya karena media gitu. Jadi bisa dibayangkan umpama media dulu, ya media sekarang itu di zaman dulu sudah ada, mungkin pengikut Haji Umar Said Cokroaminoto atau kecepatan untuk memerdekakan bangsa dan negara ini akan lebih cepat gitu. Padahal zaman keterbatasan komunikasi, informasi itu juga hanya sebatas tulisan, dan yang bisa mengakses media itu hanya kalangan-kalangan tertentu gitu. Berarti rakyat bawah hanya sifatnya menunggu komando dari siapa pembaca surat kabar itu juga. Jadi nantinya akan menimbul, ada yang peduli dengan bacaan, yang punya jiwa reformis, mungkin saya akan melakukan pergerakan atau mengajak warga sekitar khususnya di wilayah saya untuk ayo ikut masuk ke dalam Serikat Islam, di mana Serikat Islam paparannya begini, kayak begini. Oh ternyata kita ini dijajah ya. Karena sistem pemerintahan di Indonesia kan tidak memerangi secara fisik saja. Dan secara pemerintahan yang intinya notabene hasil kekayaan sudah diambil beberapa, yang diambil Belanda ini secara tidak dirasakan, tidak diketahui melalui pemerintah atau susunan kerajaan zaman dulu yang masih di mana ada adipati, ada wedono di tingkat daerah yang masih memungut pajak, dan pajaknya itu mengalir kemana. Ini rakyat jelata tidak ada yang tahu gitu. Karena ditulis oleh Cokroaminoto ini, sehingga kesadaran untuk membangkitkan semangat untuk membangun suatu bangsa itu berawal juga dari pemberitahuan dari media. Bagi yang bisa berkumpul dalam satu pergerakan, mungkin membicarakan satu misi-misi pergerakan, tapi yang ditulis di media adalah aktualisasi kenyataan kehidupan yang dialami kaum Kromo waktu itu, juga menyulut semangat para peduli bangsa, akhirnya sehingga menjadi besarlah SI, menjadi besar seperti itu. Hanya media cetak saja. Kalau umpama sekarang
sudah kita bayangkan begitu cepatnya, begitu ada yang bully, ada yang gini udah cepat Ditulis sekali. hashtag gitu. Hashtag iya. Hashtag langsung nyebar. Jadi trending topik terus, Pak. Ngomong yang dianggap kita tidak salahnya bisa jadi salah dan dibully Iya. begitu cepatnya. Jadi itu loh, berjuang dengan pena. Iya, Iya kan? di zaman dulu. Iya, betul. Jadi menimbulkan kesadaran. Jadi awalnya kan masyarakat juga nggak sadar ya kalau dikibulin ya istilahnya. Jadi terus kemudian dengan tulisan itu kemudian masyarakat menjadi sadar bahwa selama ini kita dikibulin nih sama Hindia Belanda ya. Itu sebetulnya menarik tadi yang poin dari Pak Eko tadi dan barusan disampaikan Mbak Afifa. Itu begini, pada nasib rakyat pada waktu itu di bawah kekuasaan ya, penjajahan kolonial Hindia Belanda, mereka ini sedang menghadapi dua lapis penindasan struktural. Jadi di satu sisi pada waktu itu sudah cukup lama kolonialisme Hindia Belanda itu mengambil sumber kekayaan alam ya Pak ya, kekayaan alam, terus kemudian pajak dari era kemudian ada namanya tanam paksa, terus liberalisme, sampai politik etis yang berbagai mekanisme itu sebetulnya pada intinya adalah kalau diutarakan oleh Bung Karno itu mencari rezeki. Jadi intinya itu pencarian rezeki yang lebih luas dengan cara mengambil, ya, menyerap seluruh sumber daya alam dan buruh murah dari Hindia Belanda ini untuk dibawa ke Belanda, sehingga kemudian pada era kolonial pada waktu itu adalah era gemerlapnya Eropa pada waktu itu. Jadi Eropa itu menjadi maju, menjadi kuat gitu kan, menjadi bagian dari acuan dari peradaban dunia. Itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan karena mereka lakukan dengan mekanisme menghisap dari negeri-negeri kolonial gitu kan. Lapisan pertama seperti itu, dan lapisan kedua itu pada awal abad ke-20 itu terjadi proses konsolidasi birokrasi kolonial. Jadi sudah tertanam pada waktu zamannya Cokro Aminoto berkiprah gitu, Bung Karno, sudah tertanam ya Belanda itu menjadi sebuah rezim kolonial dengan perangkat birokrasinya yang kuat. Nah pada waktu itu kaum-kaum yang disebut sebagai kaum priai itu terserap masuk dalam struktur birokrasi kolonial Hindia Belanda tadi, sehingga kemudian yang terjadi mereka itu kemudian posisi sosialnya menjadi bagian dari skrup-skrup kolonial yang kemudian istilahnya dikenal sebagai kaum amtenar, tapi kehilangan apa yang disebut sebagai marwah, menjadi virtue, yang disebut sebagai virtue, yang disebut sebagai semangat kesatria. Sehingga misalnya kalau sebelum era Cokro, kalau kita lihat ke belakang itu ada istilah sair dari Ronggo Warsito, ya kan, zaman ini zaman edan, ini zaman kegelapan. Karena apa? Karena mereka yang menjadi acuan dari rakyat sudah kehilangan marwahnya. Nah, dua lapis posisi sosial ini yang dihadapi oleh orang-orang yang dimong, yang dirawat, yang dimajukan, yang dimuliakan oleh Pak Cokro Aminoto dan kader-kadernya, oleh Bung Karno dan yang lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya terkait tadi kalau saya utarakan ke depan, bagaimana Sarekat Islam yang dalam jangka waktu 7 tahun itu bisa sejak awal berdiri sudah 260 ribu, ya kan, 260 ribu, begitu Pak Cokro bilang ini Sarekat Islam yang daftar 260 ribu orang, kemudian berkembang sampai 1919 2,5 juta jiwa. Nah ini kan ada daya magnet yang luar biasa yang membuat orang itu, karena apa? Karena rakyat ini merasa pada waktu itu diwongke, gitu, dimanusiakan. Pada lapisan kolonial Hindia Belanda dan di bawah dominasi kaum priai ini, mereka tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan yang lainnya. Nah dari situ, tapi kemudian ketika ada Sarekat Islam, mereka bisa ikut rapat dan bisa ikut diskusi bersama-sama dengan tokoh-tokoh mereka. Gitu kan. Yang pada waktu itu lapisannya sangat beragam. Kalau kita lihat basis sosial dari Sarekat Islam ini, mulai dari kelompok yang tadi disebut kaum kromo ya Pak ya, kaum kromo yang kalau sekarang itu banyak wong cilik gitu kan, orang yang terpinggirkan, yang marginal pada strata paling bawah dari lapisan sosial pada era Hindia Belanda. Terus kemudian yang menggerakkan, ya ini yang penting juga saya pikir, kenapa kemudian Sarekat Islam ini bisa maju berbeda dengan organ yang lain. Penggeraknya itu adalah kaum pengusaha, kaum pengusaha ya, yang pada waktu itu sebagian besar itu
bergeraknya di sektor batik tekstil. Iya betul. Ya Pak Cokro ini juga pengusaha batik sebetulnya kan. Nah, dan usaha-usaha yang lain di sana kemudian dari upaya untuk kemudian membangun kekuatan finansial itu dari usaha, maka Sarekat Islam bisa relatif independen daripada organisasi yang lain. Betul. Ya, karena apa? Karena dengan dia usaha, maka dia tidak bergantung dengan kekuatan lain. Betul. Berbeda dengan organisasi-organisasi sebelumnya yang basis sosial finansialnya itu dari kaum ampenar, dari kaum priai, gitu. Sehingga kalau mau ngobrol lebih maju sedikit, mau kritik, mau menyuarakan ketertindasan, agak sulit, gitu kan. Nah, ini kelebihan dari itu. Selain itu, lapisan sosial yang juga menjadi bagian penting dari Sarekat Islam itu adalah kaum-kaum yang disebut kaum-kaum intelijensia, kaum terdidik. Kaum terdidik ini, mereka ini kebanyakan yang terlibat di Sarekat Islam ya, kalau kita lihat itu foto-fotonya itu. Mereka ini adalah anak-anak dari sebagian besar kaum-kaum priai kelas 2, ya kan. Karena kemudian yang kelas 1-nya kemudian tetap di ningrat, ya kan. Nah, dalam masuk ketika ranah pendidikan, mereka mengalami proses diskriminasi sosial, ya kan, dengan kaum terdidik lain, misalnya kaum priai atas atau kaum bule, ya, kaum bule, yang dianggap perhatian atau memposisikan mereka itu beda. Kalau kemudian mereka lulus, mereka jadi pegawai atau segala macam, itu biasanya kemudian salary-nya lebih sedikit daripada yang lain, kayak gitu kan. Nah, itu ada perasaan sentimen, gitu kan. Yang kemudian lapisan sosial ini kemudian sadar dan dia, oh, peran saya ini harus ikut bersama-sama memperjuangkan rakyat saya, gitu kan. Nah, berbagai macam lapisan ini kemudian membangun yang disebut sebagai rantai persamaan, ya kan, untuk membuat sebuah apa yang disebut sebagai kekuatan sejarah atau blok sejarah, gitu, yang mana dari berbagai macam lapisan-lapisan sosial yang terpinggirkan tadi, lapisan intelijensia mereka merasa didiskriminasi dengan kaum yang lain. Lapisan pengusaha mereka merasa tidak mendapatkan persamaan sikap dengan kelompok-kelompok misalnya pengusaha yang lainnya dari kelompok ini. Apalagi kemudian lapisan paling bawah merasa yang paling terpinggirkan. Mereka semua bersatu bersama, ya kan. Kemudian mendorong bagi inisiatif-inisiatif politik untuk pergerakan yang lebih maju. Nah, itu sebetulnya kekuatan dari Sarekat Islam. Kalau kita ngelihat itu tadi diskusi kita kan ada 3 hal. Kita udah bicara tentang ideologi, ya kan. Kita sudah bicara tentang kepemimpinan Pak Cokro. Kita bicara tentang basis sosial dari Sarekat Islam. Ketiga hal ini cukup kuat sehingga kemudian tidak mengherankan Sarekat Islam bisa berkembang luas dan menjadi embrio awal dari nasionalisme di Indonesia. Jadi punya fundingnya itu mandiri gitu ya. Mandiri, iya. Jadi itu merdeka itu kan di situ. Iya, jadi merdeka dari segi ekonomi juga. Dari ekonomi juga, dari politik ada ketergantungan. Mereka kemudian bisa bergerak lebih maju juga. Kemudian kalau misalnya ya kita lihat Bung Karno tuh awal beliau berkiprah itu menarik sebetulnya. Dia mencoba untuk mencairkan sekat-sekat hierarki dalam masyarakat Jawa. Dia bilang gini, tidak perlu ada perbedaan bahasa kaum tuan itu Kromo Inggil dan bahasa Ngoko. Kita kalau mau merdeka sebagai bangsa, ya kita samakan aja. Kita ngomong pilih mana. Tuan sama budak bicara, tuan sama hamba bicara dengan bahasa Kromo Inggil atau bahasa Ngoko, nggak perlu dipisahkan. Betul, itu pada masa itu adalah hal yang sangat revolusioner, gitu kan. Dari bahasa dan kemudian berkembang sampai pada kita mengadopsi bahasa Indonesia itu adalah sebuah perjalanan sejarah yang luar biasa. Sama tadi itu menarik soal batik, karena kalau saya sempat lihat filmnya itu, ternyata waktu itu batik itu hanya boleh digunakan untuk kalangan tertentu aja ya, priai aja ya. Tapi terus kemudian Cokro itu punya inisiatif bahwa kalau istilahnya Pak Eko tadi kaum kromo ya, saya baru dengar nih sebenarnya kaum kromo itu, jadi kaum wong cilik ya, orang yang bukan priai itu juga bisa merasakan ya opo sih rasanya dari priai itu dengan mengenakan batik. Terus seperti yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa dia juga bisa berada pada satu forum ya dengan kalangan-kalangan yang sangat papan atas mereka yang hits tokoh itu. Jadi kan merasa diwongke itu ternyata dampaknya luar biasa ya gitu. Ya kalau misalnya kita lihat ya,
rakyat ya yang menjadi member, menjadi anggota Sarekat Islam, mereka itu kemudian menggunakan dasi kupu-kupu ya kayak Pak Cokro ya. Iya, iya, betul. Dan menggunakan batik gitu. Dengan pakaian yang kemudian pada sebelum adanya Sarekat Islam itu dianggap hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Tapi dengan Sarekat Islam, perjuangan kesetaraan itu dimulai sejak awal dari cara berbusana. Dan saya pikir itu luar biasa sebetulnya. Ya. Terus kemudian kalau bicara surat kabar pastinya ada percetakan ya Pak ya. Jadi Pak Eko mungkin bisa komentar tentang ada keberadaan percetakan itu peran pentingnya seperti apa sih Pak dengan surat kabar yang dimiliki oleh Cokro Aminoto? Kebetulan fakta sejarah yang ditinggal ya, fakta sejarah yang ditinggal di mana di sini rumahnya seorang penulis sosok Cokro Aminoto tidak menutup kemungkinan harus jauh dengan percetakan. Nah, pencetak manual zaman pakai handpress seperti ini, cetakan zaman Belanda, nah itu pakai handpress sedang menata kata-kata yang seperti rupa sehingga menjadi tulisan yang dimaksud oleh Cokro Aminoto itu di depan ini jejaknya. Dulu saya masih kecil lihat sisa-sisa percetakannya itu masih dipakai handpress, itu masih dipakai. Dengan kemajuan zaman sekarang sudah pakai print, semua printer langsung print kayak offset ya. Iya. Nah, gitu. Menambahkan sedikit apa yang dikupas oleh Pak Erlangga tentang Kaum Kromo tadi, di mana strata kehidupan bangsa kita sebelum merdeka itu memang bisa dilihat dari strata busana tadi, bagaimana berpakaian jarik batik sama pakaian yang berdasi kupu-kupu yang ala Eropa, sedangkan kaum Kromo itu cenderung pakai hanya celana bawah saja dan tidak telanjang dada dan tidak pakai baju Mas ya. Itu stratanya seperti itu. Jadi dari Cokro Aminoto sendiri yang sebetulnya yang tidak mau disebut kalangan golongan Raden, istilahnya Raden itu sudah tidak mau dia menyandang Raden. Di contohnya waktu dia melarikan diri dan tidak mau bekerja di Magetan, menjadi juru tulis di Magetan, waktu itu dia melarikan diri ke Semarang untuk menjadi kuli bangunan. Berarti kalau dilihat dari pergerakan Cokro itu lahir 1882 dan beliaunya wafat 1934, 11 tahun sebelum merdeka, itu sebetulnya tampuk pemikiran estafet Cokro Aminoto diserap penuh oleh Bung Karno, di mana ada kedekatan emosional sama Soekarno. Dalam catatan memang Soekarno dinikahkan oleh anaknya Bu Siti Utari itu kan untuk kedekatan dari Cokro Aminoto dengan Soekarno, dan banyak yang diutarakan oleh Cokro Aminoto, diantaranya Soekarno, kamu kelak jangan merdeka sendiri, merdekalah kamu bersama kaummu. Jadi saat ini kamu merdeka sebagai kalangan bangsawan, bisa mengenyam pendidikan, bisa hidup tidak merasakan rasanya penjajahan, bagaimana harus bayar pajak ini. Itu di zaman masih kedekatan emosional antara Cokro dan Soekarno itu tampuk pemikiran estafet pemikiran Cokro dan keberhasilan Soekarno memerdekakan bangsa dan negara ini tidak luput dari doktrin sosok Cokro Aminoto. Gitu. Jadi menarik merdeka bersama rakyat gitu ya. Saat ini kamu tidak merasakan dijajah, merdekalah bersama kaummu. Gitu. Bersama kaum, merdeka bersama. Di antara doktrin yang diberikan Haji Omar Said Cokro Aminoto kepada Soekarno. Makanya dengan semangat apapun sehingga terbuktilah 17 Agustus 45 kita merdeka, diikrarkan daripada proklamasi kami bangsa oleh Soekarno juga, dan tidak menutup kemungkinan dari semangat yang diberikan oleh Cokro itu memang menjadi beban Soekarno untuk bagaimana mengimplementasikan suatu kemerdekaan
menjadi bangsa dan negara sendiri, hidup di atas negara sendiri dan memerintah sendiri itu kan juga doktrin dari Haji Umar Said Djokro Aminoto gitu.